Masih membahas topik mengenai amankan karir ASN, perlukah otonomi birokrasi? Kita sudah masuk ke sesi kedua ya. Saya coba ke Pak Rustam Datu Amas. Kita mau lihat data dulu. Bagaimana untuk toli-toli? Kalau Pak Jusni Pangeran mengatakan kita aman, untuk sistem birokrasinya juga sudah bagus begitu ya, Pak Jusni. Tetapi saya mau lihat dulu data dari Pak Rustam Datu Amas. Kita lihat, Pak Rustam, bagaimana data Bawaslu? Terlihatkah ada tren peningkatan ASN yang berpolitik praktis setiap periode pilkada atau bagaimana Pak gambarannya, Pak Rustam? Oke, terima kasih atas kesempatannya dari Mas Santi. Untuk Kabupaten Toli-Toli, dari tren yang kita dapatkan dari pemilihan kepala daerah tahun 2004 itu tidak ada kita dapatkan ASN yang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Tapi di tahun 2020, di mana terjadi peningkatan pelanggaran netralitas ASN, yaitu sebanyak 28 ASN yang kita dari Bawaslu Kabupaten Toli-Toli merekomendasikan ke Komisi ASN. Oke, ada 28, trennya meningkat begitu ya. Tetapi tentu pada saat misalnya ditanyakan oleh Bawaslu, ini biasanya alasan-alasan yang muncul seperti apa begitu Pak yang disampaikan? Nah, ya Bu. Nah, sebelum kita melakukan penindakan Bu, itu kita melakukan sosialisasi, himbauan dan MOU. Kita melakukan sosialisasi ke OPD yang ada di Kabupaten Toli-Toli, kemudian para camat dan kepala desa. Kemudian kita melakukan himbauan dan MOU kepada sehingga pelanggaran netralitas yang ada di ASN ini menjadi berkurang. Kemudian apa yang menjadi motif sehingga ASN itu tidak netral? Yang pertama Bu, karena ada hubungan kekerabatan kekeluargaan. Sehingga para ASN ini berjuang untuk bagaimana calon karena hubungan kekerabatan, sehingga dia berjuang untuk mati-matian untuk mempertahankan. Yang kedua karena ada tekanan struktural. Maka ketika ASN itu tidak berjuang, tidak netral, memihak salah satu calon, maka dia tidak akan mendapatkan jabatan, istilah kasarnya begitu Bu. Kemudian kekhawatiran mutasi jabatan Bu, ini juga salah satu yang dikhawatirkan oleh ASN, terutama di daerah di Kabupaten Toli-Toli, yaitu kekhawatiran mutasi jabatan. Ketika ASN itu tidak berpolitik, tidak memihak salah satu calon, maka mereka akan ditakut-takuti oleh mutasi jabatan. Kemudian mendeknya karir Bu. Nah, ini salah satu juga beberapa faktor yang mempengaruhi tentang ASN yang tidak netral di Kabupaten Toli-Toli, mendeknya karir. Banyak kami temukan secara kasat mata di Kabupaten Toli-Toli itu ASN yang tidak berpolitik itu biasanya itu karirnya mendek. Kemudian adanya kepentingan pragmatis. Nah, ini juga yang salah satu faktor yang mempengaruhi ASN yang ada di Kabupaten Toli itu sehingga tidak netral, ya begitu Bu. Oke, ini hasil evaluasi atau kemudian penelusuran begitu, pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu dari temuan-temuan yang ditemukan begitu ya Pak pada periode pemilihan kepala daerah. Ada saran begitu Pak, karena kita harus akhiri nanti dengan Pak Rustam, kita bersama dengan Pak Ari dari KASN, kemudian dari BKN juga ada Pak Farhan dan Pak Dadi, juga ada dari Korpri. Kalau dari Bawaslu sendiri memberikan saran, karena kita bicara soal perlukah otonomi birokrasi supaya ASN ini aman berkarir, tidak terpengaruh dengan politik praktis, mengedepankan kualitas kompetensinya begitu, karena persaingan ini berdasarkan kompetensi. Apa yang menjadi saran dari Pak Rustam? Ya, kami menyarankan bahwa ASN ini perlunya ada kebijakan dari pemerintah pusat atau otonomi daerah sehingga ASN ini tidak dicampur adukan dalam dunia politik yang ada di daerah, sesuai dengan jenjang karir yang ada di tingkatan ASN. Nah, begitu Bu. Baiklah, terima kasih Pak Rustam sudah memberikan referensi untuk pagi ini dalam diskusi yang kami hadirkan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik. Terima kasih Bu. Baik, kita juga bersama dengan pendengar yang sudah bergabung di 085242486001. Saya sapa ada Kang Hardi di Nopi. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Hardi. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Silakan Kang Hardi. Jadi begini, sebetulnya karir ASN ini udah aman dengan adanya KSN, ada Bawaslu apa semua dalam hal ini ya.
sudah jelas ASN ini jangan dilarang berpolitik praktis ya, tapi harus berpolitik, ya, gitu. Dilarang apa-apa tapi harus memilih. Nah ini kan masalahnya di situ. Jadi udah jelas ada aturan yang kalau begini-begini sanksinya ini. Bawaslu sudah melaporkan dan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang sekarang yang jadi masalah, kalau boleh nih ASN ini nggak usahlah milih gitu kan, hak pilihnya dicabut aja gitu kan, supaya pilkada, pileg kita fokus, karena ASN ini kan cuma dua, pelayanan publik, menjaga persatuan dan kesatuan, keutuhan bangsa, itu harga mati. Jadi tidak boleh lagi ASN ada demo-demo, ada apa, ikut berpolitik praktis, tidak boleh itu, tidak boleh, dilarang. Jadi saya kira sudah bagus, aman dengan model sekarang, janganlah ada otonomi ASN, nanti nggak karu-karuan, maksudnya standarnya nggak sama. Kalau sekarang udah sama kan, ada berpolitik praktis, tegur, begini ditindaklanjuti, diteguran, diberi hukuman disiplin ringan, berat dan seterusnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Kang Hardy sudah bergabung bersama kami untuk pagi ini. Saya mau minta pendapat dulu dari Pak Jusni Pangeran. Tadi kita sudah bersama dengan Bawaslu yang sudah merilis data bahwa ternyata di tahun 2020 ini ada tinggi tren ASN yang berpolitik praktis. Dengan hasil kajiannya ada beberapa tadi ya, kedekatan, kekeluargaan, takut khawatir tidak mendapatkan jabatan, mutasi, karir yang stagnan, ini yang menjadi pertimbangannya. Silahkan komentarnya Pak Jusni. Baik, terlepas dari netralitas pegawai yang kaitan dengan karir, juga perlu kita harus pahami bahwa untuk berkarir, tantangan yang harus kita hadapi sebagai birokrasi adalah bagaimana penguasaan teknologi, satu. Yang kedua, bagaimana kita berinovasi. Apa wujud nyata daripada inovasi seorang birokrasi hari ini? Jangan nanti karena tidak punya inovasi, penguasaan teknologinya tidak ini, lantas dia tidak dilantik, katanya tidak mendukung. Kan itu juga perlu ada karakteristik untuk menilai hal-hal seperti itu. Oleh karenanya kita perlu pahami bahwa salah satu penguasaan teknologi yang harus kita pahami hari ini adalah bagaimana kita bernarasi untuk sebuah tujuan yang baik yang didasari oleh visi dan misi misalnya. Tetapi kalau kekhawatiran yang tadi dari hasil evaluasi Bawaslu, ternyata masih ada kekhawatiran itu di sebagian ASN, terutama yang ditemukan oleh Bawaslu. Ini kira-kira bagaimana Bapak mengomentari ini? Kenapa sih masih bisa ada kekhawatiran seperti itu padahal sudah ada aturan-aturan yang ideal begitu untuk jenjang karir ASN dan lain-lain? Baik, kaitan dengan netralitas itu sendiri kan ada aturan main yang sudah ditetapkan. Ada tingkatan-tingkatan penilaian. Data awal oleh Bawaslu telah melaporkan ke Bawasda tingkat kabupaten kota. Mereka kaji, perlu tidaknya ini ditindaklanjuti di tingkat pusat misalnya. Kalau toh memang itu terbukti melakukan sebuah pelanggaran, ya apa boleh buat. Jangan pernah katakan lagi bahwa itu kesalahan bupati atau kesalahan apa, karena memang itu kesalahan. Sebuah kesalahan yang harus ditindaki. Itulah bukti bahwa saya sering katakan bahwa aturan di Indonesia ini sebenarnya sudah bagus, sudah baku, sudah sangat-sangat tepat. Persoalan kemudian yang harus kita pahami hari ini adalah mampukah kita tegas dalam merealisasikan daripada aturan itu sendiri. Bukan dengan membuat aturan baru atau konsep baru begitu ya? Tidak perlu sebenarnya. Oke. Butuh ketegasan untuk bagaimana kita merealisasikan aturan itu sendiri. Baik. KSN sudah nyata menyatakan ketika Anda terlibat dalam ini akan punya sanksi. Ada sanksi maksimal, ada sanksi minimal, ada sanksi-sanksi yang lainnya. Oke. Baik, Pak Jusni ditahan dulu. Kita bersama Pak Mansur di Tadulako.